Ada keresahan mungkin memang pengen tidak mengolah lagi barang-barang yang tidak diperbolehkan di syariat Islam seperti itu sih. Jadi memutuskan untuk usaha sendiri dan akhirnya jadi seperti ini. Lebih besar dan setiap dengerin kajian itu akan muncul masalah hal-hal pekerjaan halal haram dan itu selalu gitu. Kayak Allah itu menuntun kita tuh ini dengerin ini loh haram, ini tuh haram, kayak buka telinga matanya tuh dibuka kayak gitu. Ya rezeki ini memang sudah diatur dan dikasih sama Allah. Ya bismillah aja, ikhtiar dan bekerja dan mencari yang thayyib gitu loh. Kalau sudah yakin ya harus memberanikan gitu loh. Semuanya udah diatur sama Allah. Jawaban dari doa kita di umroh ya. Jadi apa doanya? kalau boleh aku ceritain ya, dari awal proses keresahan itu yang membawa kita akhirnya melanjutkan spiritual journey kita itu ke kota suci Mekah sama Madinah gitu. Jangan takut, jangan terlalu khawatir karena ada Allah, itu aja sih. Haram tetap haram, mau orang satu dunia pun bilang yang haram itu halal, tapi kalau sudah di Al-Quran Allah bilang itu haram, ya jangan dilakukan. أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dikri Firmansyah. Saya founder dari Kisah Bakehouse, juga sekaligus menjadi chef di Kisah Bakehouse. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Saya lulusan di Manajemen Tata Boga. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, saya memulai karir di United Arab Emirates di kota Abu Dhabi lebih tepatnya. Saya mulai pertama di industri itu sebetulnya 2010 di Malaysia untuk menjalani job training selama 6 bulan. Setelah lulus dari kampus, saya mulai bekerja di Abu Dhabi selama kurang lebih 3,5 tahun di 2 hotel. Saya Dini Usa Saptiari, yang lebih banyak dikenal dengan Usa. Saya seorang dokter gigi, istrinya Bapak Dikri. Kebetulan suka masak di dapur, suka. Jadi saya tidak ada latar pendidikan di dunia dapur, cuma suka aja. Ya intinya kita mengenal dari ada yang mengenalkan karena saya suka baking. Ada teman yang dia juga punya, dulunya di Jember ini juga punya satu tempat makan yang dulunya juga backgroundnya kerja di luar negeri. Akhirnya kita satu circle, di situ dikenalkanlah ke beliau. Akhirnya ketemunya juga melalui sosial media awalnya, sampai akhirnya beliaunya memberanikan diri minta ke bapak saya. Singkat ceritanya ya akhirnya kita menikah di 2015. Itu pun juga masih jauh-jauhan karena beliaunya masih di Abu Dhabi. Saya memulai karir di dunia perhotelan di dapur, memulai dari tingkat paling bawah. Jadi di dapur itu sangat banyak hierarkinya. Ada mulai dari komis namanya. Komis itu ada 1, 2, 3. Saya memulai dari komis 3. Selama kerja 2 tahun, mendapat promosi 2 kali, naik ke komis 1. Nah setelah itu saya pindah dan kembali lagi ke Abu Dhabi. Saya mendapatkan posisi demi chef namanya. Jadi saya bekerja sebagai demi chef itu selama setahun lebih lah. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena telah menikah, masih harus balik ke Abu Dhabi karena masih terikat kontrak. Saya merasa sulit untuk berjauh-jauhan dengan istri. Akhirnya mencari peluang untuk bekerja dan pulang ke Indonesia, dapat pekerjaan di Bali. Waktu pertama saya pindah ke Bali, saya dapat pekerjaan di luxury villa di restoran fine dining. Nggak lama, itu selama mungkin 6 bulan. Setelah itu saya pindah ke Surabaya itu karena istri saya hamil. Dan itu pun menjadi pertimbangan untuk saya harus bekerja lebih dekat lagi dengan istri dan keluarga.
Akhirnya ada peluang kerja di Surabaya di restoran Itali. Kebetulan waktu itu restoran Itali ini dikonsultani oleh chef konsultan yang sama tempat saya bekerja, yaitu Chef Mandif. Setelah itu saya pindah ke Surabaya. Karena kenalnya awalnya udah jauh-jauhan ya, jadi kayaknya udah biasa. Mungkin untuk orang lain yang biasanya kok bisa ya jauhan itu ya. Kalau buat saya tuh malah nggak masalah, karena dari awalnya udah jauh-jauhan, udah biasa. Mungkin ketemunya itu waktu udah di Indonesia itu sekitar sebulan 2 kali. Kadang untuk seminggu sekali tuh kayaknya susah gitu. Nah kebetulan waktu beliaunya udah di Surabaya tuh baru bisa seminggu sekali. Jadi ya udah terbiasa dengan ritme hidup yang ada sosok suami cuma 1 kali dalam 1 minggu tuh udah terbiasa. Bahkan sampai anak-anak besar itu juga udah terbiasa menggantikan posisi beliau yang nggak ada gitu. Jadi ya nggak masalah waktu itu sih. Cuma waktu itu yang akhirnya mulai mengganggu pikiran tuh waktu anak-anak udah mulai besar ya. Jadi ada dari sisi duniawinya waktu itu anak-anak itu kan butuh sosok bapak ya, yang kalau ibu kan pasti setiap hari udah ketemu, mungkin bermainnya atau sosok bapak yang nggak bisa digantikan oleh saya itu. Jadi akhirnya itu mulai jadi komunikasi saya sama suami itu mulai ke situ komunikasinya. Ini anak-anak mulai butuh bapaknya, yang nggak bisa sosok itu digantikan oleh saya, apapun itu caranya itu nggak bisa. Jadi kayaknya mulai harus difikirkan untuk bapaknya harus ada di dekat anak-anak. Di saat anakku yang pertama itu umur 4-5 tahun, yang kebetulan kan anakku yang pertama cewek, jadi di mana sisi perempuannya itu udah mulai muncul, sosok bapak itu udah harus masuk di situ. Karena anak perempuan gimana cinta pertamanya harus bapaknya kan. Jangan sampai temannya atau gurunya atau siapapun itu dan harus bapaknya yang masuk ke dalam. Jadi ya itu yang akhirnya kita intens ngomongin ini jadi masalah utama di kita gitu, bahwa bapak harus ada di rumah. Keresahannya ini udah lama gitu kan, banyak sekali faktornya. Salah satunya ini sudah terlalu lama berjauh-jauhan dengan istri, dengan anak gitu kan. Memang dari dulu juga ada cita-cita pengen punya usaha sendiri di bidang kuliner. Saya memang punya cita-cita, entah itu restoran, kafe, seperti itu. Awalnya masih cuma cita-cita aja, belum kebayang mau usaha seperti apa. Ada keresahan, mungkin memang pengen tidak mengolah lagi barang-barang yang tidak diperbolehkan di syariat Islam, seperti itu sih. Jadi memutuskan untuk usaha sendiri dan akhirnya jadi seperti ini. 2016 itu sempat sudah mulai ya mendengar kajian di YouTube gitu kan, kajian sunnah gitu kan. Akhirnya makin kesini makin terasa keresahannya gitu. Akhirnya memutuskan untuk pulang ke Jember dengan berusaha sendiri, bisa dekat dengan keluarga dan mengolah makanan yang bisa saya atur semua bahan-bahannya. Gitu. Di dalam tempat bekerjanya beliau itu kan ada bahan yang dijual yang kalau kita di agama kita tuh haram ya. Ada makanan dan minuman yang tidak diperbolehkan meskipun kita tidak ikut memakannya gitu. Ternyata kan secara syariat itu mengolah siapapun yang membantu di dalamnya itu kan ternyata kita juga ikut dosa gitu kan. Nah, itu di dalam prosesnya tuh banyak denial di kita. Kayak bukan denial mencari pembenaran tuh. Tapi kan ternyata sepanjang mencari pembenaran itu hati tetap resah gitu kan. Sampai diskusi kita tuh selalu mentok-mentoknya ujung-ujungnya yaudah nanti aja, terus karena kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Itu pertanyaan muncul terus di kita sampai ada salah satu kajian yang mungkin yang tadi sempat aku ceritain, dari hasil penjualan yang haram itu tadi dikurangin aja, jadi tidak usah ikut kita makan. Waktu itu sempat kita lakukan juga, di mana yang kita perkirakan penjualan dari makanan haram itu kita keluarkan dari uang yang didapatkan. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu keresahan itu masih muncul gitu ke beliau, dan mungkin khususnya kalau dari saya itu lebih besar keresahan itu munculnya tuh lebih besar, dan setiap dengerin kajian itu akan muncul masalah hal-hal pekerjaan halal haram, dan itu selalu gitu. Kayak Allah itu menuntun kita tuh ini dengerin ini loh haram, ini tuh haram, kayak buka telinga matanya tuh dibuka kayak gitu. Jadi sudah tidak ada pembenaran lagi sampai akhirnya terjawab bahwa oh mungkin kajian yang waktu itu bilang gaji yang harus dikurangin itu tadi itu kan karena di luar negeri gini. Sedangkan kita ini kan lagi di Indonesia di mana mayoritasnya muslim, harusnya kan ada pekerjaan lain di situ. Karena mungkin kita tuh cari pembenaran terus, ya Allah nggak akan ngasih kita jalan mau ngapain lagi kita, karena kita sendiri nggak mau meninggalkan itu gitu.
semakin kesini saya merasa memang dengan kesadaran ke arah yang lebih untuk lebih sadar terhadap syariat itu nggak bisa fit dan cocok di situasi sebelumnya. Jadi tempat kerja sebelumnya nggak ada masalah dengan dengan hal yang lainnya, cuman memang sayanya sudah tidak bisa di situasi seperti itu. Godaan itu mungkin selalu ada ya. Ada tawaran dari luar negeri, ada tawaran ke sana, ke sini. Saya sempat berpikir untuk bekerja di Saudi. Saya kalau untuk berpikir pindah ke Indonesia kok kayaknya sulit gitu. Pasti ketemunya hal-hal itu lagi gitu kan. Dan saya sadar mungkin memang mungkin ini harus cita-cita dulu, ini memang yang cita-cita pengen punya usaha itu memang harus dicoba. Akhirnya memberanikan diri dan yakin aja sama Allah, akhirnya ya diputuskan untuk memulai usaha ini gitu kan. Dan sebenarnya rencana awal saya ini bukan buka bakery house atau bake house seperti ini. Jadi saya punya bisnis plan membuka cafe atau misalnya tempat makan yang secara umum lah menunya gitu kan, dengan punya konsep ini. Seperti tahu-tahu dibelokkan sama Allah, tiba-tiba istri punya ide, dan kebetulan kita juga suka untuk makan roti-rotian gitu kan. Jadi akhirnya tahu-tahu punya ide, coba untuk bikin bakery seperti ini. Akhirnya ya diikutin aja alurnya, tahu-tahu Jawaban dari doa kita di umroh ya. Jadi Apa doanya? kalau boleh aku ceritain ya, dari awal proses keresahan itu yang membawa kita akhirnya melanjutkan spiritual journey kita itu ke kota suci Mekah sama Madinah gitu. Jadi pada saat itu kayak dari proses tadi mencari pembenaran sendiri itu nggak ketemu, akhirnya di situ ya alhamdulillah ya kayaknya itu jalan Allah gitu yang membawa kita ke salah satu tujuan, bahwa tiba-tiba kita harus pergi umroh pada saat itu padahal nggak ada rencana. Saya berpikir memang itu Allah tuh kayak nuntun gitu, karena ya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu kan nggak kejawab ya, jadi mungkin jawabannya itu melalui ini gitu. Akhirnya kita berangkat. Proses berangkat umrah itu juga sangat banyak ya godaannya, dan ternyata pada saat itu juga kita dimudahkan untuk berangkat. Doa utama pada saat itu awalnya memang membawa permasalahan ini ya, halal dan haram ini gitu kan. Awalnya saya selalu bicara ke beliau bahwa tujuan utama kita ya pengen dapat yang halal. Ternyata pada saat sampai sana itu kita kayak ngerasa kok sangat sombong sekali cuma minta halal haram gitu kan. Dan sampai sana memang ya terucap tujuan utamanya adalah di situ pingin pekerjaan yang jauh lebih baik menurut Allah. Nah dari situ itu juga prosesnya panjang. Setelah kita pulang umroh, manusiawi ya, kita mempertanyakan nih berdua, jawabannya mana? Kata orang-orang pulang, wah langsung ini, langsung begitu gitu. Kita berdua itu kayak mana? Jawabannya mana gitu. Karena kalau dari sisi saya, ya mungkin karena kita masih belum berani untuk keluar dari situ. Dari sekarang nih, kita lagi duduk sekarang nih, kita sudah berpikir bahwa saat itu kita itu nggak ngapa-ngapain, cuma nanya-nanya terus aja ke Allah, mana jawabannya, ya nggak mungkin lah. Kalau mungkin secara Allah pasti akan berpikir, ya kamu keluar dulu. waktu kita berangkat ke Tanah Suci, kalau saya pribadi memang untuk mencari memantapkan hati dan untuk meminta petunjuk ke depannya ini seperti apa. Memang rencana apa yang dikerjakan setelah keluar itu sudah ada. Cuman kan pengen lebih memantapkan dan mencari petunjuk. Setelah pulang pun tidak langsung dikasih jawaban dan tetap memang harus ikhtiar ya. Harus mengambil keputusan sih intinya seperti itu. Kayak menunjukkan keseriusan kita gitu nggak sih ke Allah gitu. Jadi tidak dalam artian pulang ke sana langsung otomatis dikasih apa yang kita mau tuh. Mungkin ada yang seperti itu, tapi memang harus ada ikhtiar dan keyakinan dari diri sendiri aja. Awalnya kan memang banyak pertanyaan, banyak mencari pembenaran dan mencari celah-celah yang mungkin ini oke, ini boleh dan ini dan itu gitu kan. Ya kita juga harus percaya bahwa ya rezeki ini memang sudah diatur dan dikasih sama Allah. Ya bismillah aja, ikhtiar dan bekerja dan mencari yang thayyib gitu loh. Kalau sudah yakin ya harus memberanikan gitu loh. Semuanya udah diatur sama Allah. Kalau ke saya lebih drama ya. Kalau beliau itu kan karena secara logika ya. Jadi kalau ke sayanya lebih dramanya itu kayak tiba-tiba muncul ada perasaan was-was manusiawi ya. Terus mau apa? Mau ngapain gitu. Terus yakin banyak sekali perbincangan yang lewat saya gitu. Mungkin kalau dari beliau udah kokoh, dari saya tuh kayak nggak bisa di Jember tuh nggak bisa begitu, belum bisa.
konsumen nggak bisa begitu. Nah itu secara bisikan-bisikan tuh kayak akhirnya down kan, wah bisa nggak ya, wah bisa nggak ya, di Jember bisa nggak ya, karena pada saat itu belum ada kepikiran untuk menjadi ini ya produk kita yang sekarang ya, produknya Kisah yang sekarang. Jadi pada saat itu kan pemikirannya adalah produk spesialisnya beliau gitu kan. Beliau sempat bilang sama saya, ya kalau nunggu jawaban dari Allah, jawabannya tetap haram gitu. Jawabannya tetap haram gitu. Mau sudah fix gitu. Tinggal kitanya berani enggak gitu ya. Karena mau melangkah keluar itu kan secara kalkulator Allah sama kita itu kan beda ya. Kalau kita yang hitungan bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya kayak gitu. Akhirnya pada saat beliau memutuskan saya harus keluar sekarang juga gitu ya, secepatnya gitu. Saya ingat waktu itu istri itu harus mendukung ya, kalau sesuai syariat, suami sesuai syariat tuh istri harus mendukung, karena nanti apa katanya Allah, barokah semua akan mengikuti. Ya udah, kalau mau keluar. Pada saat itu teguh pendirian, muncul lagi godaan syaitan di situ, kayak ya omongan-omongan yang nggak perlu, itu kan nggak haram ya, banyak pembenaran, maksudnya ya pembenaran lagi di mana yang kita sudah tahu jawabannya bahwa tidak ada yang benar, yang haram adalah haram gitu kan. Nggak bisa, mau orang satu dunia pun mengatakan yang haram itu halal, pada saat Allah bilang itu haram ya tetap haram gitu kan, nggak bisa. Jadi pada saat itu alhamdulillahnya itu Allah kasih hati saya di mana yang tidak gentar dengan omongan enggak apa-apa itu halal gitu. Itu tidak gentar. Saya tetap takut dengan yang haram. Bahkan di tengah goncangan itu saya bilang sama Allah, jangan cabut rasa takut haram saya. Karena biarpun apapun yang orang katakan di luar bahwa itu halal, itu haram, rasa takut di hati saya ini yang saya takut haram ini tolong jangan dicabut ya Allah. Saya cuma pingin saya, keluarga saya, anak-anak saya ini meninggal masuk surga. Saya ingin jalan di atas jalanmu yang benar. Kalau memang ini haram, saya ingin tinggalkan. Kalau saya ingin jalan di atas jalan halalmu. Pada saat itu saya bilang ke beliau, dan beliau cuma jawab gini, harusnya nggak perlu down, karena kita menghadapinya berdua. Gimana kalau kamu jalanin sendiri, aku nggak satu syariat sama kamu. Gimana kalau aku satu syariat, satu visi, kita nggak satu visi misi gitu. Dia sesuai syariat, aku yang enggak. Harusnya kita bersyukur loh, kita berdua itu menjalaninya bersama, harusnya lebih kuat. Itu yang nguatin saya, dan saya tetap minta ke Allah waktu itu, rasa takut haram ini jangan dicabut, karena tetap yang saya takutin haram itu gitu. Meskipun kita di dunia enak kan ya, kita sudah tahu ilmunya bahwa nanti di akhiratnya kan hukumannya berat gitu kan. Jadi itu yang saya minta ke Allah. Akhirnya beliaunya fix, aku akan tetap keluar. Saya dukung dari belakang dengan bismillah. Ya, pada saat itu kita masih belum tahu nih produk apa yang mau kita jual. Karena mungkin jawabannya dari Allah, ya kamu keluar dulu, nggak usah ragu gitu kan. Nah, selalu beliau bilang, percaya sama Allah. Kamu bilang beriman, kalau kamu tetap nggak percaya sama Allah tentang masalah rezeki ya belum beriman gitu kan. Ya karena manusia memang fitrahnya memang takut, ragu gitu kan. Ya memang apa ya, kayak sifat dasar mungkin ya. Cuman memang kembali lagi sih kalau saya bilang ke istri ya selalu gimana ya, kita harus tenang karena memang punya Allah aja sih. Saya selalu menekankannya seperti itu. Setelah perjalanan yang panjang dan diskusi yang gak berhenti-berhenti, ya memang harus diputuskan gitu kan. Kebanyakan diskusinya tapi gak keluar-keluar. Iya, akhirnya kan memang awalnya yang plannya sudah ada, mau bikin ini bikin itu, akhirnya ya istri punya rencana, punya ide untuk bikin bakery croissant seperti ini. Ya saya sih ayo lanjut gitu. Jadi kita berdua itu kan bukan pembuat makanan. Iya, saya ini kalau di dapur ini bukan baker ya, bukan pastry chef. Saya ini backgroundnya di hot kitchen ya. Hot kitchen itu masak ya, terutama lebih ke Mediterranean food. Jadi saya ngulik makanan seperti itu. Cuman memang ada sedikit relate dengan roti karena di Italian food kan ada pizza ya, pizza dan ada beberapa roti yang harus dibuat. Kebetulan memang saya suka mengerjakan itu gitu kan. Di dapur itu saya suka ngulik aja gitu. Hal yang baru disuruh bikin ini bikin itu ya saya ulik aja gitu kan. Akhirnya ada ide untuk buat croissant ini, ya oke, kenapa tidak gitu kan. Akhirnya banyak perjalanannya sampai sebenarnya istri saya harus ya jadi kayak waktu itu tuh
aku tuh kan nggak di bake. Salah roti ini kan juga suka bikin tapi nggak banyak bikin di situ gitu, banyak bikin cake kayak gitu. Sampai akhirnya suatu saat itu juga aku yakin itu jalannya Allah. Kita berdua tuh kalau makan croissant tuh rasanya tuh kan jarang banget nemu yang enak gitu. Sampai akhirnya bukan salah satu makanan favorit lah gitu. Waktu di Mekah di hotel waktu itu sempat makan kok enak. Karena selama ini kita pikir kan croissant tuh keras alot gitu kan. Terus akhirnya suatu saat lagi kakak saya tuh ngajak coba croissant nih di Surabaya gitu. Waktu itu aku tertarik, yuk coba yuk. Begitu coba, loh kok croissant tuh ternyata enak. Dia bisa bikin croissant tuh enak loh. Dari situ saya bilang sama dia, ternyata enak croissant yang aku makan ini gitu. Bisa harusnya croissant tuh enak, itu bisa. Karena selama ini tuh nggak enak. Nah dari situ ya proses perjalanan yang tadi mau keluar dan sebagainya. Suatu saat saya ngide kalau kita bikin toko kecil-kecilan yuk jual cake apa kek gitu. Karena kita suka croissant, akhirnya saya coba kulik-kulik. Awalnya saya coba kulik sampai saya diproses pasrah nggak bisa. Ini kenapa nggak bisa, nggak bagus gitu. Tanya ke beliau, tolong aku cariin tempat les dong croissant gitu. Akhirnya saya les di salah satu tempat dan saya bilang aku harus ikut bikin, jangan hanya lihat, hands on gitu. Akhirnya di situ les di salah satu tempat yang proper, dapat resepnya, dapat caranya semua. Oh oke, tahu. Begitu sampai Jember tetap gagal. Saya ya tetap gagal. Karena ternyata croissant itu kan juga butuh nggak hanya adonan ya. Dia adalah satu makanan yang sangat sensitif ya menurut saya. Dia itu cendele ya. Salah satu makanan yang cendelnya karena butuh suhu yang tepat. Nggak kira-kira, tapi benar-benar tepat. Akhirnya di situ nggak omes, nggak sabaran. Saya kasih tuh resepnya ke beliau. Nah, akhirnya kita sampai kalau kita mau fokus ke croissant, yuk kita memang harus punya tuh alatnya. Karena kalau cuma begitu-begitu aja kan capek ya, nggak bisa kita bikin produksi banyak dalam satu hari gitu. Jadi kita punya alatnya, saya coba lagi. Ternyata tetap gagal. Resep kuserahkan ke beliau dengan segala video-video chefnya yang di tempat itu, tutorialnya itu sudah saya kasihkan semua ke beliau. Awalnya gagal, masih tetap gagal ke beberapa kali kok berhasil gitu. Akhirnya di situ beliau lakukan, saya sampai trauma, nggak mau. Setiap dia laminasi, setiap dia bikin, saya nggak mau ada di dalam karena saya sudah menghabiskan banyak bahan di situ dan nggak berhasil gitu. Dan ya udah, akhirnya saya serahkan semua ke beliau. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya inilah, jadilah, makanya namanya jadi kisah gitu karena prosesnya yang sangat panjang. Banyak ceritanya. Iya. Nah untuk penentuan nama kisah ini juga lucu Mas Izul. Jadi pada saat itu beliau itu kasih nama list ke saya. Ngasih semua list nama itu ada beberapa. Sampai akhirnya ujung-ujungnya mau nama apa gitu. Ujung-ujungnya saya tuh mikir kita ke titik mencari produk ini, mencari halal ini itu nggak mudah ya, prosesnya sangat panjang sampai sangat banyak ceritanya gitu. Akhirnya saya ngasih nama satu ke beliau, Kisah aja. Ya sudah, akhirnya muncullah nama Kisah itu. Iya, jadi penentuan kita mau jualan apa ini memang banyak ceritanya, dan ini kan rotinya roti jelimet ya, suhunya memang harus diatur, bahannya dan diatur. Jadi memang harapan saya customer, sahabat-sahabat Kisah ini bisa merasakan effort yang banyak dan ya pastinya rasa yang enak di setiap produk yang kami sajikan gitu kan. Jadi alhamdulillah kulit pastry-nya ini, adonannya ini kami buat semua sendiri, homemade dari awal sampai jadi roti. Jadi memang tahapannya banyak, prosesnya banyak. Karena saya mempunyai prinsip suatu produk homemade itu bakalan berbeda karakter dengan produk massal ya, mass production ya, yang instan ya. Produk homemade itu dia bakalan punya karakter masing-masing gitu. Dan awalnya kita juga punya terinspirasi dari salah satu bakery di Surabaya. Mereka memulai dari jualan online, jualan di rumah, sampai sekarang mereka punya outlet beberapa di hotel. Saya lihat, wah mereka aja bisa, kenapa kita tidak coba aja gitu kan. Karena saya melihat waktu mengiyakan mau jualan produk ini, saya melihat tren kuliner di dunia, bahkan di dunia ya, dan di Indonesia. Jadi saya juga punya misi sendiri. Saya ini pengen membawa dan membuat produk yang bagus, yang bisa kita
yang bisa kita dapatkan di kota-kota besar, tapi saya bisa juga mengakomodir di sini dengan segala formula supaya harganya juga bisa masuk di masyarakat Jember. Saya dengan istri juga punya komitmen ingin memberikan bahan-bahan yang premium, halal yang pastinya kan, dan harga yang menurut saya ingin membuat perspektif orang-orang harganya ini worth it untuk dicoba gitu. Jadi bukan mahal dan bukan murah juga. Ya memang worth it aja gitu. Pastinya croissant ya. Beberapa ada flavor dan topping sendiri-sendiri. Salah satunya almond. Croissant almond kita ini salah satu best sellernya. Alhamdulillahnya kena tren kromboloni ini dan kita mencoba untuk menyajikan dan menjual itu juga sambutan dan feedback dari customer dan sahabat kisah ini alhamdulillah bagus. Kami ini membuat ini homemade semuanya, dari mulai adonan, dan roti croissant ini bukan yang dibikin adonan, dikembangkan langsung bisa dijual, enggak. Jadi memang minimal 2-3 hari lah prosesnya. Jadi memang dari rentetan proses yang panjang itu ya kita sudah mencoba semaksimal mungkin untuk meningkatkan jumlah produksi untuk mencukupi permintaan dari teman-teman ini. Kalau memang belum ada yang kebagian atau misalnya pesannya banyak tapi dapatnya kami ada agak batasin, jadi mohon maaf sebelumnya. Karena memang kita juga menjaga kualitas, prosesnya panjang, beda dengan misalnya produk instan yang tinggal misalnya pakai, itu kan bisa mempersingkat waktu produksi. Kita juga nggak bisa bikin semua lidah orang suka ya. Jadi kalau saya rangkum dari perjalanan croissant dan kromboloni ini, banyak komen-komennya nggak hanya baik ya, juga banyak komen-komen yang kita juga baca itu mungkin ada yang nggak sesuai juga ya mohon maaf karena nggak semua tipe lidahnya kita bisa puaskan gitu. Jadi ya nggak bisa kita samain dengan produk yang lain. Jadi kalau memang nggak sesuai dengan lidahnya ya mohon maaf. Terus kemudian kita juga minta maaf kalau dalam prosesnya ya manusiawi, mohon maaf karena tiba-tiba orderannya membludak, akhirnya di situ ada 1-2 kesalahan yang mungkin di situ ya sebenarnya kesalahannya tidak fatal ya di situ, tapi di situ mungkin kesalahan pada saat pemberiannya, harusnya pesannya 2 dikasih 1 atau pesannya 2 dikasih 3 gitu. Itu di situ ada human error di situ. Jadi mohon maaf, sebenarnya kami sudah menambah person di dapur, bahkan di luar dapur itu sudah kita tambah orangnya, tapi tetap mungkin kesalahan itu juga kita minta maaf karena banyaknya permintaan, mohon maaf. Apalagi masalah WA yang nggak dibalas dan sebagainya, kita juga mohon maaf karena di sini orangnya semua kerja semuanya ya, juga kerja di dapurnya, juga kerja di mana-mana, jadi nggak setiap waktu buka WA. Harapan saya sih pastinya kisah ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa berkembang secara luas, dan pastinya menjadi yang paling penting sih buat saya bisa memberikan pengalaman tersendiri di sahabat-sahabat yang makan produk kami. Jadi experience itu sangat penting buat konsumen gitu kan. Harapan besarnya memang pastinya ini bisa berkembang lagi. Jadi mungkin bakery yang salah satu bakery yang mempunyai beberapa outlet ke depannya, seperti itu. Permintaanku ke Allah itu cuma punya satu tempat, membukakan lapangan pekerjaan buat banyak orang. Nggak hanya barokah buat kita yang punya, tapi bawa barokah ke orang lain. Dan sejauh ini alhamdulillahnya yang saya sangat syukuri itu dari yang awalnya kita cuma berdua, setelah itu ada lagi yang bekerja nambah, dan sampai sejauh ini sampai sudah ada hampir ya ada yang bantu sudah hampir 5 orang gitu. Mudah-mudahan nantinya akan membukakan lapangan pekerjaan buat orang lain lebih banyak lagi, dan barokah siapapun di dalamnya itu bisa berangkat haji dan umroh yang setiap tahun. Amin. Untuk mengambil keputusan itu harus diputuskan ya, harus berani. Cuman lebih baik memang sudah ada rencana pasti gitu kan. Ya itu memang tetap planning itu memang sangat penting gitu kan. Memutuskan sesuatu tapi nggak tahu ngapain ke depannya juga dan bingung mau ngapain. Kan kita juga nggak bisa diem aja minta sama Allah kan. Jadi memang planning itu sangat penting. Plannya harus harus disusun secara rapi. Kita sendiri harus mengukur mampu atau enggak. Setelah semuanya sudah diperhitungkan, ya tinggal diputuskan aja sih. Menurut saya seperti itu. Jangan takut, jangan terlalu khawatir karena ada Allah. Itu aja sih. Haram tetap haram. Mau orang satu dunia pun bilang yang haram itu halal, tapi kalau sudah di Al-Quran Allah bilang itu haram, ya jangan dilakukan.